Pengen investasi yang halal, cuan, dan bebas riba? Aku tahu cara. Sini aku spill. Investasi yang halal, cuan, dan bebas riba adalah dengan berinvestasi melalui pasar modal syariah. Tapi, apa sih pasar modal syariah itu? Pasar modal syariah adalah tempat bertemunya emiten dan investor dengan prinsip mengedepankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Pelakunya adalah OJK, Bursa Efek, emiten, investor, dan lain sebagainya. Instrumen pasar modal syariah yang pertama yakni ada saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan contohnya, yang termasuk dalam indeks ISSI dan JII adalah Astra Agro Lestari, Adarul Energi Indonesia, dan Aneka Tambang Tbk. Instrumen pasar modal syariah yang kedua yakni ada sukuk negara atau surat berharga syariah negara. Sukuk atau obligasi syariah atau SBSN adalah surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan syariah dan sebagai bukti kepemilikan investor atas aset SBSN. Jenis-jenis sukuk dapat dikategorikan berdasarkan akad syariah. Penerbitan sukuk itu ada dua, yakni ada sukuk pemerintah dan sukuk korporasi atau perusahaan. Instrumen yang ketiga ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah instrumen investasi yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai pemodal dan diinvestasikan ke pasar modal dan pasar uang sesuai prinsip syariah. Menurut hukum Islam, reksadana syariah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah. Keuntungannya yakni kemudahan investasi dan efisiensi biaya dan waktu. Risiko yang dihadapi reksadana yaitu turunnya harga dari efek dan perubahan kondisi perekonomian dan politik. Kemudian yang selanjutnya adalah pengelolaan investasi syariah di pasar modal. Investasi syariah di pasar modal harus direncanakan sesuai prinsip Islam dan kebutuhan individu dengan pengelolaan profesional yang memperhatikan risiko seperti daya beli, bunga, pasar, bisnis, dan likuiditas. Portofolio dijaga optimal lewat rebalancing monitoring dan kepatuhan syariah serta mewaspadai terhadap investasi ilegal agar terhindar dari kerugian. Sebelum berinvestasi, sebaiknya investor menganalisis terlebih dahulu investasi mana yang lebih menguntungkan. Terdapat dua analisis yang dapat digunakan. Yang pertama yakni analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode untuk menilai kinerja dan nilai sebuah perusahaan dengan mengkaji laporan keuangan dan membandingkannya dengan perusahaan lain. Tujuannya agar investor dapat menilai kesehatan perusahaan serta mempertimbangkan potensi dividen dan capital gain melalui rasio keuangan. Yang kedua ada analisis teknikal adalah metode memprediksi arah pergerakan harga saham berdasarkan data historis harga dan volume dengan bantuan grafik. Berbeda dengan analisis fundamental yang fokus pada kinerja perusahaan, analisis teknikal yaitu mengandalkan pola dan tren harga masa lalu untuk menentukan waktu terbaik antara menjual dan membeli saham. Manfaatnya adalah memudahkan identifikasi tren dan pola harga, namun kelemahannya memerlukan banyak data dan kemampuan membaca grafik yang baik dari trader. Kemudian yang selanjutnya adalah proses perusahaan go public. Go public atau IPO adalah penawaran saham perdana kepada masyarakat untuk mendapatkan modal baru dan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Keuntungannya meliputi sumber pendanaan tambahan dan keunggulan kompetitif, sedangkan tantangannya meliputi pembagian kepemilikan, keterbatasan kekuasaan, dan hubungan dengan investor. Prosesnya meliputi persiapan dokumen, pengajuan ke BII, dan OJK, hingga pencatatan dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Kunci sukses IPO adalah penyampaian informasi menarik dan strategi pemasaran yang efektif. Yang selanjutnya adalah operasional dan perdagangan efek. Efek dalam pasar modal adalah instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan yang mencakup klaim atas aset atau pendapatan di masa depan. Dengan mekanisme perdagangan efek mencakup proses jual beli berbagai instrumen pasar modal yang melibatkan pelaku perdagangan efek dengan transaksi dimulai dengan pasar perdana hingga pasar sekunder dan dapat dilakukan melalui sistem bursa maupun over the counter. Perkembangan teknologi juga memungkinkan pembukaan rekening dan transaksi dilakukan secara daring, memudahkan akses masyarakat ke pasar modal. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu pasar modal syariah? Jadi, jangan ragu untuk berinvestasi dengan pasar modal syariah. Bye-bye!